Selamat ketemu lagi dalam kuliah ekonomi teknik. Ini bukan ketemu lagi ya, baru pertama mengikuti kuliah ekonomi teknik. Kali ini saya akan membicarakan mengenai penjelasan materi pembelajaran, tujuan perkuliahan, dan sistem perkuliahan. Jadi hanya untuk pendahuluan saja. Ada baiknya kita akan melihat rencana setengah semester ke depan. Jadi dalam semester ini pelajaran ekonomi teknik akan diadakan selama 16 kali perkuliahan ya. Kemudian dalam 16 kali perkuliahan itu diampu oleh 2 orang dosen. Kemudian yang dosen pertama saya sendiri, terus nanti dosen kedua itu Anda bisa melihat di daftar ya. Sementara ini yang saya jelaskan materi perkuliahan yang saya ampu. Jadi kuliah pertama sampai ke 8. Jadi nanti masing-masing judul tersebut akan dijelaskan pada sesuai dengan masa-masa pertemuan itu. Jadi kali ini pertemuan 1 adalah penjelasan materi pembelajaran, tujuan perkuliahan, dan sistem perkuliahan. Kemudian yang kedua, kuliah kedua, ekotek sebagai dasar pemilihan. Yang ketiga, bunga tunggal majemuk. Yang keempat, nilai sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kelima, nilai tahunan dengan macam-macam depresiasi. Yang keenam, biaya konstruksi, biaya tak terduga. Yang ketujuh, perbandingan biaya risiko ya, ini salah ketik ini ya. Biaya risiko, kemudian benefit cost ratio. Oke, jadi karena pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dan tujuan perkuliahan. Materi pembelajaran tadi sudah yang terdiri dari 8 kali perkuliahan. Kemudian tujuan perkuliahan ekonomi teknik, kita tinggal baca aja ya dari di sini. 1. Memahami permasalahan ekonomi dalam hal penentuan pemilihan proyek keteknikan. Tentunya kalau proyek keteknikan di sini adalah proyek sumber daya air. Ya paling tahu adalah bangunan yang besar itu misalnya waduk gitu ya. Dan lain-lainnya yang berhubungan dengan air. Jadi bisa saluran, bisa tanggul, bisa pompa, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan air. Kemudian ini saya beri data pendukung, ini yang penting ya. Jadi mungkin datanya akan lebih dari ini lokasi, itu lokasi tempat bangunan. Data fasilitas keairan ini maksudnya bangunan itu tadi. Fasilitas keairan misalnya waduk dan sebagainya itu. Kemudian manfaat pengguna air. Jadi kalau di waduk misalnya, maka pengguna airnya itu macam-macam. Bisa air irigasi, bisa PLTA, air minum, wisata, pengendalian banjir, dan seterusnya. Itu merupakan manfaatnya ya. Manfaat jadi nanti dihargai sebagai hasil jual gitu ya. Nanti kalau kita punya waduk, airnya akan dijual, maka setiap pengguna itu harus membayar per meter kubik berapa ya. Biasanya begitu. Nah, terus biaya waduknya berapa? Tapi biasanya di Indonesia ini biaya waduk itu bukan disangka oleh swasta, disangka oleh pemerintah, sehingga pengguna kadang-kadang tidak diberi tanggungan untuk membangun waduk. Jadi mungkin tarifnya menjadi sangat rendah kalau di Indonesia ya. Oke, itu sebagai gambaran aja. Kemudian yang kedua, menyelesaikan problem dengan perhitungan teknik perbankan. Jadi maksudnya kita dalam menghitung uang itu bukan uang yang ada di dalam saku atau di lemari, tetapi uang itu dianggap hidup terus. Jadi
uang itu ada di bank sehingga dengan bertambah waktu maka nilainya bertambah. Ini data pendukungnya, bunga bank, inflasinya berapa, depresiasi berapa, nanti ada di dalam perhitungan perbankan itu. Oke. Jadi ini memang garis besar, nanti kalau kita sudah explore di perkuliahan Anda akan tahu. Yang ketiga adalah analisa finansial dengan mathematics of finance. Tadi kita harus menguasai analisa finansial itu. Dan ini saya sebut mathematics of finance karena uang yang berbunga itu bisa dilupakan dalam rumus sehingga kita memakainya tidak berulang-ulang. Jadi misalnya uang 1.000 bunganya sekian. Kalau gitu tahun depan berapa? Tahun ketiga berapa? Menghitung satu-satu sampai banyak tentunya membutuhkan tenaga banyak. Tetapi kalau dirangkum dalam satu rumus, hanya satu kali rumus kita bisa menghitung berapapun berapa tahun yang akan kita bahas. Oke? Jadi data pendukungnya di sini adalah biaya berapa, manfaatnya berapa, kemudian bunga yang berlaku, umur fasilitas maksudnya ini umur bangunan. Ini secara garis besar ya. Jadi tujuan perkuliahan ini kita bisa menilai harga bangunan, kemudian kita bisa menilai berapakah kita harus mengembalikan uang bila pinjaman. Kadang-kadang ada di lapangan itu contoh yang besar-besar adalah proyek, misalnya proyek irigasi itu butuh waduk, butuh saluran primer, kuarter, dan sebagainya. Kalau dikumpulkan besar sekali keuangannya, biasanya negara aja nggak tanggung, nggak bisa terus dipinjamkan keluar gitu. Nah, pada waktu meminjam tersebut harus memajukan proposal. Nah, proposal inilah yang kita masukkan analisa finansial dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi sehingga akan mendapatkan BC rasio. Bank-bank itu, bank besar akan memberikan pinjaman bila di dalam proposalnya itu menyatakan bahwa proyek ini adalah menguntungkan ya. Jadi kalau proyek-proyeknya itu tidak menguntungkan ya tentu aja ditolak proposalnya. Biasanya begitu. Oke, jadi ini garis besarnya. Selanjutnya, nggak usah lama-lama ini ya, ada lagi sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan ini ada 5 poin ya. Pertama, udah tahu kuliah dalam semester ini sebanyak 16 kali, termasuk UTS ya. Jadi, termasuk UTS dan UAS. Jadi, kuliahnya murni 14 kali ya kalau kita hitung karena yang satu UTS yang berikutnya UAS. Oke. Nah, kuliah ke 1 sampai 7 akan diasuh oleh dosen 1 yang kebetulan di sini adalah saya. Kemudian dosen 2 itu ada kalau kelasnya A Ibu Rahma, kalau kelasnya B Ibu Emma Yuliani, kalau kelas C Ibu Usi, kelas D juga Ibu Usi. Jadi saya tulis saja dosen 2, yang dosen 1 pasti saya, dosen 2 yang bervariasi. Oke. Jadi pada saat kuliah ke-1 dan ke-7 kita lakukan macam-macam, mungkin dengan Zoom, mungkin dengan Google Classroom, dan nanti ada pemberitahuan ya. Setiap sebelum itu ada pemberitahuan. Tentunya di antara mahasiswa sudah mulai mendaftar semua ya. Oke, jadi caranya begitu. Kemudian poin keempat, nanti pada kuliah 1 sampai ke-7 itu membahas tentang banyak studi kelayaan ya. Jadi apa hal-hal yang bisa mendukung studi kelayaan, kemudian pada akhirnya saudara akan membuat tugas studi kelayaan dengan real data. Jadi Anda nanti harus mencari data lapangan, kemudian menyelesaikan studi tersebut, itu nanti akan menjadi materinya UTS. Jadi UTS-nya udah tahu bahwa soalnya seperti ini, tinggal nanti saudara mencari data. Poin yang kelima, jadi nilai akhir saudara akan didapatkan dari nilai UTS dan nilai UAS. Jadi nilai UTS yang tadinya dari nilai studi kelayaan akan menjadi nilai UTS. Kemudian nilai UAS
akan didapat dari dosen yang kedua ya. Jadi saya sebagai dosen pertama hanya memberikan UTS, nanti dosen kedua memberikan UAS. Dari dua nilai ini akan dirata-rata saudara akan mendapatkan nilai akhir. Saya kira sistem perkuliahan seperti itu tentang kehadiran. Kalau kita tatap muka itu kan saudara tanda tangan di lembaran-lembaran itu. Kalau sekarang kayaknya sih kalau misalnya Zoom, pakai Zoom gitu, tadi di ketua jurusannya menyuruh untuk membuat capture atau apa, sehingga kalau Anda ikut di Zoom, tentunya daftar Anda ada di situ. Tapi kalau di Google ya tentunya Google juga sudah akan menyimpan data-data Anda yang ikut. Nantinya mungkin bahan-bahan itu berupa file-file dalam YouTube ya. Nanti coba. Jadi mungkin seperti itu di dalam perkuliahan. Jadi nanti Anda akan mendapatkan link code ya atau kode link sehingga Anda bisa membuka YouTube atau mensubscribe ya. Jadi kalau misalnya nggak subscribe itu dianggap Anda tidak ikut kuliah, mungkin seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan bertemu lagi di kuliah kedua. Sedangkan untuk bahan hari ini memang bahannya cuman isi perkuliahan apa, kemudian tujuan kuliah itu apa, terus sistemnya ini. Saya kira cukup jelas. Kalau belum jelas ya bisa nanti ditanyakan di Google ya, Google Classroom. Di situ bisa untuk tanya jawab di situ dan saya juga bisa menjawabnya di situ juga. Oke. Saya kira dengan beberapa saat ini kuliah singkat ya ini, kuliah pendahuluan. Saya akhiri, mudah-mudahan dapat memberi penjelasan untuk Anda dan Anda mengerti. Terima kasih.